Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam kita curahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan salawat dan taslim sampai kepada kita semua. Dan saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jangan lupa mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansurhum, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestina wa fi kulli makan am. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah yang wafat di tahun 505 Hijriah. Namun insyaallah di kesempatan malam hari ini dan seterusnya mungkin kita akan sedikit rubah teknis pelaksanaan kajiannya. Insyaallah kita akan bacakan nas atau tulisan Arab, teks Arab dan artinya mungkin ya. Kita giliran mungkin untuk membacakan teks Arab. Malam ini insyaallah sama Aican dulu ya dibacakan teksnya. Silakan dibuka halaman ke-68. Betul ya? Ya, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ayyuhal waladu law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'ullahi ta'ala hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin, dhai'an bila fa'idah. Sampai situ dulu. Silakan baca Aican. Terjemahnya, wahai anakku. Halaman 69. Wahai anakku, jikalau sekiranya ilmu semata sudah cukup bagimu dan kau tidak perlu amalan selainnya, niscaya suruhan Allah Ta'ala, adakah orang yang berdoa, adakah orang yang memohon ampunan, adakah orang yang bertobat, sia-sia tanpa faedah. Ya, sampai situ dulu. Ya, di sini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sekali lagi ya, disampaikan bahwasannya intisari daripada pembahasan di kitab ini adalah tentang ilmu dan amal. Ya, kalau kita punya ilmu maka diamalkan gitu. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau sekiranya ilmu semata disebutnya ilmu mujarrad, ilmu top gitu ya. Cuman ilmu sudah merasa cukup bagimu dan engkau tidak memerlukan amalan selainnya. Jadi dia mencukupkan udah punya ilmu udah gitu. Nggak diamalkan. Belajar terus gitu ya tiap hari. Menuntut ilmu ke majelis A, majelis B, Ustadz A, Ustadz B, bahkan ke masyaikh A, masyaikh B. Dia menuntut ilmu terus gitu ya. Semua bidang ilmu diambil gitu. Bidang fikih, bidang akidah, bidang tafsir. Tapi dia hanya mencukupkan dengan ilmu saja dan tidak ada keinginan atau tidak ada usaha untuk diamalkan. Maka kata Imam Ghazali, dan engkau nggak perlu amalan selainnya. Kemudian niscaya seruan Allah Subhanahu wa taala, hal min sa'ilin, ya, apakah ada yang memohon ampunan? Jadi apakah ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa maksudnya, fa'utiyahu maramihi, kemudian Allah kabulkan maksud dan keinginannya. Kemudian hal min taibin atau hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang memohon ampunan, yang beristighfar, yang memohon kepada Allah ampunan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hal min taibin, apakah ada di antara seorang hamba yang bertobat kepada Allah, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima taubatnya.
Dhai'an bila faidah, sia-sia tanpa faidah. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah tentang hakikat amal ya. Tentang hakikat amal. Seruan Allah tentang hal min abdin sa'ilin. Apakah ada di antara hamba yang berdoa? Berdoa ini adalah ilmu atau amal, Kak, Bu? Amal, dia mengamalkan, dia berdoa kepada Allah. Kemudian hal min mustaghfirin, apakah ada di antara hamba yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini amal atau ilmu? Amal ya. Kemudian hal min taibin, apakah ada di antara seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini juga berkaitan dengan amal. Maka perkataan tersebut, kalau kamu mengira bahwasanya ilmu itu hanya ilmu top semata, ilmu yang tidak membutuhkan dengan amal, maka apa faedahnya perkataan Allah tersebut gitu, dalam hadis qudsi ya. Apa faedahnya? Ditanya, adakah yang berdoa, adakah yang beristighfar, adakah yang memohon ya, memohon ampunan. Maka kalau engkau kira bahwasanya ilmu saja tanpa amal, maka apa faedahnya ya perkataan tersebut ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hakikat tentang perkataan ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu harus diamalkan, dan ilmu saja, ilmu top yang mencukupkan hanya dengan ilmu saja, dia akan tetap ya seperti itu dan tidak akan menghasilkan pahala ataupun faidah kalau misalkan tidak diamalkan. Dan ini juga ada singgungan untuk bersemangat ya bagi kita dalam mengisi sulusai lail, dalam mengisi di malam-malam kita di sepertiga malam. Nah, diisi dengan ibadah seperti istighfar, kemudian berdoa, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meraih apa yang kita inginkan dan Allah kabulkan ya, apa yang kita inginkan dari dunia dan akhirat. Kemudian waruya anna jama'atan minas sahabati ridwanullah alaihim ajma'ina dzakaru Abdullah bin Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Boleh dibaca dulu, diriwayatkan. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat radhiyallahu anhu menyebutkan tentang Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar jika dia terus-menerus sholat malam. Ya, sampai situ dulu. Diriwayatkan bahwasanya ada sejumlah sahabat. Siapakah yang dimaksud sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak salah pernah disampaikan di sini kajian akidah. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah man laqiya Rasul, mereka yang bertemu dengan Rasul, kemudian beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan beriman. Nah, itulah yang disebut dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak yang sezaman dengan Rasul, melihat dengan Rasul atau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak disebut sahabat? Ada mereka yang tidak beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Walid. Ya. Nah, mereka bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepadanya, maka mereka bukan termasuk sahabat. Atau mereka yang beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi tapi di akhir wafatnya dalam keadaan murtad, ya, tidak beriman. Seperti orang-orang murtad setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka disebut golongan murtadin, orang-orang yang murtad karena menolak membayar zakat. Yang berada di pasukannya Musailamah Al-Kahdzab. Maka mereka bukan sahabat Nabi, walaupun pernah ketemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi wafat dalam keadaan tidak beriman. Maka mereka bukan sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi adalah yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepadanya dan wafat di atas keimanan. Ya. Disebutkan oleh sejumlah sahabat menyebutkan tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Siapa itu Abdullah bin Umar? Ada yang tahu nggak, Pak? Abdullah bin Umar. Berarti Abdullah bin bapaknya yaitu Umar.
Jadi ini anaknya Umar bin Khattab. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, kemudian bin Riyah bin Abdullah dan seterusnya. Berarti beliau anaknya Umar bin Khattab yang merupakan khalifah atau khulafaur rasyidin yang kedua setelah kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau juga termasuk disebutnya Abadillah al-Arba'ah, yaitu 4 Abdullah. Ya, ini termasuk junior, sahabat juniornya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang diistilahnya Abadillah al-Arba'ah, 4 yang namanya Abdullah. Dan keempat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama yaitu Abdullah bin Zubair, berarti anaknya Zubair bin Awwam. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, berarti anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Umar, yang ini kita bahas, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Dan yang keempat Abdullah bin Amr bin As, yaitu anaknya Amr bin As. Nah, itulah yang disebut Abadillah al-Arba'ah. Dan mereka termasuk, atau Abdullah bin Umar ini termasuk imam dalam perkara riwayat hadis. Jadi banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan tentang Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mar rajulu huwa," sebaik-baik lelaki adalah dia. Maksudnya siapa? Maksudnya Abdullah bin Umar. Tapi ada lanjutannya. Kata Nabi, "Laukana yusolli minal lail." Kalau dia senantiasa menjaga sholat qiyamul lailnya. Nah, ini salah satu bentuk motivasi ya. Kalau kita pengen nyemangatin misalkan anak kita atau teman kita ya. Sebaik-baik orang adalah kamu kalau kamu bersedekah. Sebaik-baik orang dia kalau misalkan dia berbakti kepada orang tua. Ini merupakan motivasi dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Dan waktu itu Abdullah bin Umar belum terlalu banyak mengisi qiyamul lailnya. Ya. Maksudnya tidak sebanyak ketika setelah beliau dipuji oleh Rasulullah SAW. Kata Salim bahwasanya karena Abdullah ba'da dzalika la yanamu illa qalilan. Kata Salim bahwasanya Abdullah bin Umar setelah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang hal itu, ni'mar rajuli huwa, sebaik-baik laki-laki adalah dia, maksudnya Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar ini tidak tidur setelahnya kecuali sedikit. Jadi banyak mengisi malam-malamnya dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan istighfar, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ada isyarat apa? Isyarat amal juga sama. Isyarat beramal. Jadi ilmu itu intinya diamalkan. Ilmu itu intinya diamalkan. Dan ini ada urgensi untuk kita melaksanakan qiyamul lail karena ya disifati dengan sebaik-baik gitu. Maksudnya banyak keutamaannya qiyamul lail tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqala waqala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabihi ya fulan la tuksirin naum bil laili fa inna kasratan naum bil laili tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah." Dilanjutkan aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Wahai fulan yang banyak tidur di waktu malam, karena banyak tidur di waktu malam akan menyebabkan pelakunya fakir pada hari kiamat." Ya. Ini disampaikan di kitab syarahnya bahwasanya banyak tidur di waktu malam itu menyebabkan pelakunya itu fakir di hari kiamat. Begitu juga menjadi sebab kefakiran di dunia dalam urusan harta, yaitu ketika dia malas, jadi pemalas gitu ya, dalam mencari nafkah, dalam mencari pemasukan harta dan sebagainya. Dia malas, banyak tidur gitu, nggak kerja, pengangguran dan sebagainya.
Kemudian dan ini juga sebagai sebab kefakiran di sisi ilmu, karena ilmu itu diraih dengan banyak meninggalkan tidur dan ngantuk. Para ulama, jadi para ulama itu senantiasa mengisi waktu malam-malamnya dengan mutolaah, dengan mengkaji ilmu, membaca kitab ya, kemudian menulis ilmu ya. Itu kebiasaan para ulama. Tapi sekali lagi yang pernah kita sampaikan di majelis ini bahwasanya ini dikembalikan kepada kadar kemampuan masing-masing. Kadang ada orang yang kalau bergadang tuh wah gak kuat, kemudian menyebabkan dia sakit. Nah, ada yang kayak gitu. Maka ya tidur di awal tapi jangan tidur full gitu. Nanti bangun di tengah malam. Kemudian dia lakukan qiyamul lail, beristighfar, berdoa, membaca kitab atau belajar dan sebagainya. Nah, tapi yang Allah berikan karunia, kekuatan dan kekuatan untuk mengisi malam-malamnya dan kemudian dia ingin mengisinya maka silahkan ya. Dan isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Dan jangan lupa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke pembahasan yang berikutnya. Nasihat yang berikutnya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ayyuhal waladu wa minal laili fatahajjat bihi amrun wa bil ashari hum yastaghfirun syukrun wal mustaghfirina bil ashar zikrun. Nah, sampai situ dulu, silakan baca. Wahai anakku, firman Allah, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu, merupakan perintah firman Allah, dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar memohon ampunan. Ya. Sebagai syukur. Satu lagi, sedangkan firman Allah adalah syukur. Sedangkan firman Allah dan yang memohon ampunan di waktu sahur adalah zikir. ya. Ini isyarat tentang mengisi waktu malam kita dengan qiyamul lail, dengan istighfar dan seterusnya. Sekali lagi tentang amal soleh ya. Kata Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, duhai ananda, wa minal laili. Wa minal laili maknanya adalah kum ya Muhammad, karena ini ayat ditunjukkan kepada Nabi Muhammad tapi ditunjukkan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kum ya Muhammad, bangun wahai Nabi Muhammad di sebagian malam. Fatahajjat bihi, bertahajudlah kamu. Nah, ini merupakan perintah. Nabi Muhammad disuruh sholat tahajud. Adapun tahajud bagi Nabi Muhammad SAW atau qiyamul lail hukumnya fardu. Ya. Salah satu kekhususan Nabi SAW bahwasanya beliau diberikan tambahan daripada sholat 5 waktu, yaitu dengan diwajibkannya kepada beliau yaitu qiyamul lail. Sedangkan untuk umat beliau itu hukumnya sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu alayya faridatun wa hunna sunnatun lakum. Ada 3 hal yang bagiku itu merupakan fardu wajib, wa hunna sunnatun lakum, dan yang 3 hal tersebut sunnah bagi kalian. Jadi ada kekhususan ya, perbuatan untuk perbuatan Nabi SAW. Apa itu? Yaitu al-witru wasiwaku wa qiyamul laili. Yang pertama witir. Witir itu sholat yang bilangannya ganjil, boleh 1, 3, 5 sampai 11. Wasiwaku, siwak itu gosok gigi, ini wajib bagi beliau. Wa qiyamul lail, dan sholat malam, ini juga wajib bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ketahuilah bahwasanya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan tambahan kepada Nabi SAW berkaitan dengan kewajibannya untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sedangkan beliau itu adalah alaihi salatu wassalam yang telah diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang ya. Tapi beliau qiyamul lail. Maka apalagi bagi kita yang dosa, yang kita itu tenggelam dalam lautan kemaksiatan, dalam lautan dosa, maka kita seharusnya lebih semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, mengisi malam-malam kita, mohon ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian
Wa qauluhu wabil ashari, di waktu sahur ya. Jadi kan malam itu dibagi tiga. Ada di permulaan malam, ada di tengah malam, dan di akhir malam itu di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi mereka itu merutinkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dan Allah memuji orang-orang yang beristighfar kepadanya, apalagi istighfarnya di waktu yang Allah sangat cintai, yaitu di waktu sahur. Wa qauluhu ta'ala wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirina bil ashar, dan yang memohon ampunan di waktu sahur. Nah, adapun ini kata Mujahid dan Qatadah dan Imam Al-Kalbi mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah al-musallina fil ashar, yaitu yang mereka itu sholat di waktu sahur. Adapun kata Zaid bin Aslam menyebutkan tentang ayat ini bahwasanya mereka adalah yang sholat subuh secara berjamaah. Adapun kata Al-Hasan bahwasanya mengatakan mereka yang sholat di waktu sahur kemudian setelahnya diisi dengan beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedahnya tentang apa? Tentang amal. Jadi ilmu itu jangan sampai hanya sekedar ilmu tauhid yang tadi sudah kita jelaskan, tapi ya harus berbuah dengan amal soleh. Dan diantara ciri orang-orang soleh itu adalah ketika dia mengisi waktu malamnya dengan qiyamul lail, dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang mendawamkan istighfar, orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya harus memiliki 7 sifat ini. Tulis Pak, Bu. Ini penting sekali. Disebutkan oleh pensyarah kitab ini, annahu yanbaghi an yujadu lil mustaghfirina waqta istighfarihim sab'u halat. Bahwasanya seyogianya bagi mereka yang beristighfar ketika mereka beristighfar harus memiliki 7 keadaan ini, yaitu 7 sifat yang harus kita miliki ya tatkala kita mendawamkan istighfar kita ya. Yang pertama adalah al-hasratu wan nadamatu ala isyanihim, yaitu rasa penyesalan dan rasa sedih atas kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Jadi harus nyesel, Pak. Harus sedih, aduh kemarin kenapa saya telah lakukan ini gitu. Kenapa saya telah lakukan itu gitu. Nah, harus disesali dan merasa sedih. Kemudian sifat yang kedua al-imtithalu bi awamirillah taala. Yang kedua adalah harus senantiasa ya, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib-wajibnya kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Al-ijtinab yang ketiga yaitu al-ijtinabu ala nawahi, yaitu berusaha menjauhi atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga at-tadaruku fi ma fatu min at-taati bi anwa'i tadarrumi wa asnafil iltijai ilallah. Yang keempat adalah dia berusaha menambal atas kekurangan dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ketundukan ya, dengan doa, dengan memohon maghfirah, memohon perlindungan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kelima yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beristighfar adalah jatuh. Yang kelima yang harus dimiliki sifat orang-orang yang beristighfar adalah al-musara'atu ila adai hukukil ibad, yaitu bersegera dalam menunaikan hak-hak seorang hamba. Ingat Pak Bu bahwasanya kita ini ada hak atau ada kewajiban kita atas hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kewajiban kita atas hak dari seorang hamba. Contoh, bersegera dalam menunaikan hak-hak seorang hamba, yaitu ketika kita berbuat salah, Pak Bu, pernah berbuat zalim gitu ya. Maka bagaimana kita bersegera dalam menunaikan hak seorang hamba tersebut yang kita zalimi ya dengan cara minta maaf, minta ampunan, minta dibebaskan, minta diridhoi gitu ya. Kenapa?
Adapun urusan kita dengan Allah, dan kita dengan berdoa, dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah, Allah Maha luas ampunannya, gampang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan seorang hamba lagi, dengan manusia, ya tetap harus ditunaikan gitu hak-haknya. Kalau kita pernah berbuat salah atau kalau kita pernah eh, mengambil daripada kepemilikannya, kita harus balikin. Nah, itu diantara ciri atau sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beristighfar. Kemudian wa ila masih yang kelima ya. Jadi dia bersegera dalam menunaikan hak-hak seorang hamba dan menyelamatkan diri dari beban dosa. Jadi jauh-jauh deh dari perbuatan dosa. Kemudian sifat orang-orang yang beristighfar yang keenam yang harus dimiliki adalah ta'dibun nafsi bi taati wal ibadat, yaitu mendisiplinkan diri dalam melaksanakan ketaatan ibadah. Jadi kalau di sekolah ya, atau di kampus atau dimanapun di pekerjaan kita diperintahkan untuk disiplin, contoh datang tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu nanti kena apa namanya hukuman gitu ya, kena iqab dan sebagainya. Maka dalam hal ibadah juga, dalam urusan ketaatan kepada Allah juga harus disiplin Pak Bu. Contohnya dalam menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita sholat di luar waktu sholat. Maka itu berdosa ya. Kan ada suatu ada itu dilaksanakan di waktunya, ada kodo itu dilaksanakan di luar waktu. Kalau kodo karena ada uzur seperti tidur atau pingsan maka tidak menjadi dosa. Tapi dia harus tetap wajib dilaksanakan walaupun di waktu atau di luar waktu sholat tersebut. Misalkan zuhur dilaksanakan di waktu jam 5 karena ketiduran. Nah, ada kodo yang sifatnya dia jadi maksiat ketika dia ada waktu nggak ada uzur lewat jam 4 kemudian dia baru sholat. Nah, ini menjadi dosa. Jadi harus disiplin Pak Bu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kajian juga. Ada kajian rutin, ada kajian tematik, kemudian ada eh, istilahnya apa selingan-selingan seperti hiburan. Seperti misalkan malam ini Persib gitu ya. Nah, kita disiplin, alhamdulillah Bapak Ibu di sini disiplin walaupun ada Persib misalkan jam 7 kan ya. Tapi disiplin hadir. Ini Masya Allah ya. Yang dapat sifat tuh satu. Nah, walaupun nanti setelahnya ya kita nonton juga. Kemudian yang ketujuh, sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beristighfar adalah idaqatun nafsi halawatal ibadah kama adzaqaha al-ma'siyah. Yaitu harus berusaha merasakan diri ini harus mengusahakan merasakan manisnya ibadah sebagaimana mereka yang merasakan manisnya maksiat. Orang-orang yang terbiasa dengan maksiat, mereka merasakan manisnya maksiat gitu ya. Tidur dengan wanita yang tidak halal baginya bareng-bareng. Mereka merasa, indah, manis dan sebagainya. Kemudian foya-foya di klub-klub malam dan sebagainya. Mereka merasakan manisnya hal tersebut. Maka semestinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berusaha melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berusaha untuk merasakan nikmatnya hal tersebut. Jangan sampai kita beribadah jadikan beban Pak Bu, jangan. Tapi harus dijadikan itu sebuah hal yang ada rasa manisnya loh. Gitu. Bukan lek mineral, ada manis-manisnya bukan. Tapi dia berusaha ya dalam ibadahnya dirasakan, dinikmati, khusyuk dan sebagainya. Nah, disebutkan faman kana muttasifan bihadhil halat minal usah wa qala fi waqti sahri bisidqi marratan astaghfirullah yakunu maghfuran wa majuran wa yakunu hayatuhu mahbuban wa mardiyan indallah. Lihat, barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini sedangkan dia dalam keadaan pelaku maksiat, kemudian di waktu sahur dengan hati yang jujur dia beristighfar satu kali saja, astagfirullah, ya, maka dia akan diampuni, diberikan pahala, kemudian hidupnya dalam keadaan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini 7 sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berusaha dalam mendawamkan istighfar. Kemudian yang berikutnya adalah lanjutkan kata Imam Al-Ghazali, qala alaihi salatu wassalam salah satu aswatin yuhibbuha Allah taala sautul diki
wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashar. Boleh dilanjutkan? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 suara yang dicintai Allah. Yang pertama yaitu suara ayam jago, yang kedua yaitu suara orang yang membaca Al-Quran, dan yang ketiga yaitu suara orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Nah, insyaallah ya. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah suara ayam. Ya, suara ayam. Karena suara ayam itu menunjukkan tentang waktu-waktu sholat. Ya, di antaranya masuknya waktu subuh ya. Kata Nabi SAW, la tasubbud dika fa innahu yuqidu lis-shalat wa fi riwayatin fa innahu yadullu ala mawaqitis shalat. Kata Nabi, jangan kau cela ayam karena ayam itu menunjukkan terkait dengan waktu-waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah sautu, yaitu suara orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran banyak keutamanya sekali. Di antara keutamanya barang siapa ya yang Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat ya, bagi para sahabatnya, bagi para pembacanya di hari kiamat ya. Kemudian Al-Quran akan menjadi di antaranya Al-Baqarah, kemudian Al-Imran akan menaungi pemiliknya nanti di hari kiamat, dan masih banyak lagi keutamaan tentang Al-Quran. Kemudian suara yang ketiga adalah suara orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Jadi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan di waktu sahur. Disebutkan di sini bahwasanya ya, beristighfar kepada tentang istighfar ini kan disebutkan bahwasanya 3 atau salah satu dari 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suara orang yang membaca istighfar di waktu sahur ya. Kata pensyarah, ini tidak mutlak, maksudnya bahwasanya sautul istighfar itu orang-orang yang beristighfar kepada Allah itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala baik di waktu sahur ataupun di luar waktu sahur, maksudnya di waktu-waktu yang lain. Akan tetapi ini ada penekanan, kekhususan dari Nabi SAW bahwasanya suara orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan waktu sahur yang merupakan waktu yang paling utama di antara waktu-waktu yang lainnya, dan dekat sekali dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di hadis yang tadi yang hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin itu kan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam. Kemudian menanyakan hal tadi ya, ada yang memohon, ada yang beristighfar kah, ada yang bertobat kah? Nanti sama Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ijabahnya, dekat dengan pengabulannya. Jadi lebih utama lagi ya istighfar itu dilakukan di waktu sahur. Tapi dawamkan istighfar di setiap saat ya. Dawamkan istighfar di setiap saat. Minta rezeki istighfar, minta ampunan istighfar, minta dimudahkan urusan istighfar. Di surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, diberikan hujan. Kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, ditambahkan dilipat gandakan harta, anak keturunan ya. Kemudian diberikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi banyak-banyak istighfar. Kemudian wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, inna lillahi ta'ala rihan tahubu bil ashari tahmilul adhkari wal istighfar ilal malakil jabbar. Dibaca lagi ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan angin yang berhembus di waktu sahur. Angin itu akan membawa bacaan, zikir dan istighfar menuju Allah yang Maha Merajai dan Maha Perkasa. Ya, berikutnya berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ini ada nama baru, Sufyan Ats-Tsauri. Siapakah beliau? Wal Imamul Alam Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Beliau merupakan imam ya, seorang imam
yang bernama Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, ya. Katabtu an alfi wa mi'ati syekh. Aku menuliskan 100.000, ya. 100.000 seorang syekh, para ulama. Ma fihim afdalu min Sufyan. Ya. Di antara mereka yang lebih utama adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Syu'bah mengatakan, Yahya bin Ma'in dan selainnya dari kalangan para ulama mengatakan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri adalah Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin, imamnya orang-orang beriman dalam urusan hadis. Beliau seorang muhafidz. Nah, kata beliau, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin yang berhembus di waktu sahur, dan angin itu akan membawa bacaan zikir dan istighfar menuju Allah yang merajai dan maha perkasa, ya. Intinya di perkataan ini bahwasanya zikir kita, istighfar kita di waktu sahur itu lebih dekat kepada pengijabahan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, idza kana awwalul lail yunadi munadin min tahtil arsy ala liyakumil abidun fayakumuna wa yusalluna ma sya'allah thumma yunadi munadin fi syatrillah ala liyakumil qanitun fayakumuna wa yusalluna ila sahri fa idza kana as-sahru yunadi munadin ala liyakumil mustaghfirun fayakumuna wa yastaghfirun fa idza tala'a al-fajru yunadi munadin ala liyakumil ghafilun fayakumuna min furushihim kal mauta usyiru min kuburihim. Boleh dibaca lagi, ya? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga berkata, ketika masuk awal malam, ada penyeru di bawah arsy yang menyeru, maukah kiranya abidun atau para ahli ibadah bangun? Maka mereka bangun dan melaksanakan sholat malam yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penyeru yang menyeru di tengah malam, hendaknya qanitun, yaitu orang-orang yang patuh, bangun. Maka mereka bangun dan melaksanakan sholat hingga waktu sahur. Ketika waktu sahur tiba, ada penyeru yang menyeru, hendaknya para mustaghfirun, orang-orang yang meminta ampunan bangun. Lalu mereka bangun dan meminta ampunan. Ketika terbit fajar, ada penyeru yang menyeru, hendaknya ghafirun, orang-orang yang lalai bangun. Maka mereka pun bangun dari ranjang mereka seperti mayit yang dibangkitkan dari kubur mereka. Oh, subhanallah. Lihat, ya. Pokoknya aidan, maksudnya berkata lagi, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, ketika masuk awal malam. Sekali lagi ya, bahwasanya malam itu dibagi menjadi 3. Awalul lail, kemudian nisful lail, kemudian akhirul lail. Awal malam, tengah malam, dan akhir malam, ya. Ini tentang pembagian panggilan untuk orang, ya. Ketika masuk awal malam, kemudian ada penyeru di bawah arsy yang menyeru, maukah kiranya abidun, itu yang di awal malam. Abidun sifatnya abidun, dipanggil abidun, yaitu para ahli ibadah, itu yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ini. Ayyuhal abidun, wahai para ahli ibadah, bangun, ya. Maka mereka bangun. Kemudian mereka melaksanakan sholat malam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu nisful lail, sampai pertengahan malam. Kemudian ada penyeru yang menyeru di tengah malam, hendaknya qanitun, ayyuhal qanitun, hai orang-orang yang taat, yang patuh, bangun. Kemudian mereka bangun. Ini orang yang kedua disifati dengan panggilan qanitun, orang-orang yang taat. Lebih tinggi lagi tingkatannya. Maka mereka bangun dan melaksanakan sholat hingga waktu sahur, ya. Orang-orang qanitun ini orang-orang yang taat, mereka orang-orang al-khusyi'un, yang khusyuk. Allah sholatnya tenang. Kemudian jauh daripada kekurangan dalam melaksanakan rukun, syarat, dan sebagainya. Kemudian ketika waktu sahur tiba, ada penyeru yang menyeru, hendaklah para mustaghfirun. Orang yang ketiga dipanggil mustaghfirun, itu orang-orang yang meminta ampunan, yang beristighfar, senantiasa mengisi
waktu sahurnya di akhir malam, berarti akhir malam dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bangun dan beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa mereka, ya. Dan ini waktu paling utama untuk pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, lihat Bu, Pak. Kemudian lalu mereka bangun dan minta ampunan. Ketika terbit fajar, berarti azan subuh. Allahu Akbar, ada penyuruh yang menyuruh. Hendaknya mereka gofilun, wahai gofilun, orang-orang yang lalai. Lihat, bangun subuh itu masih dikatakan orang-orang lalai. Tepat subuh loh. Ya. Wahai gofilun, orang-orang yang lalai, bangun. Maka mereka pun bangun dari ranjang mereka seperti mayit yang dibangkitkan dari kubur mereka. Subhanallah, ya. Intinya kita sedang berusaha belajar. Bangun subuh pun itu untuk saat ini alhamdulillah gitu ya. Bangun tepat di waktu subuh tuh Masya Allah gitu ya. Dan itu punya keutamaan. Kemudian dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, ya bisa melaksanakan qobliyah subuh, ya kemudian dan tidak tidur setelahnya. Banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, berbeda dengan orang yang bangun setelah azan subuh, lebih jauh lagi, jam 5 misalkan jam setengah 6 atau bahkan jam 7 ya. Dipanggil apa berarti Pak? Orang yang bangun tepat subuh aja gofilun, orang-orang yang lalai. Berarti orang yang lebih dari itu dipanggil apa? Nauzubillah min dzalik ya. Nah, orang-orang yang bangun lebih dari itu ya berarti dia kehilangan waktu malamnya. Kehilangan yang tadinya harusnya dipakai istighfar, zikir pagi baca Al-Qur'an, ya, belajar. Ya. Kemudian dia tidur sampai jam 7. Baru jam 7 bangun. Akhirnya dia rugi kan ya. Rugi kehilangan waktu. Jadi di umat Islam ini kita harus memiliki perhatian terhadap waktu karena umat Muslim ini atau Islam ini memperhatikan dalam urusan waktu. Ya. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wal asri innal insana lafi khusr ya. Demi waktu, demi masa bahwasanya manusia itu dalam kerugian. Manusia yang mana? Semua manusia. Semua manusia. Illal ladzina, tapi ada kecualinya, yaitu orang yang beriman, yang beramal soleh, yang menasih dalam kebaikan, yang menasih dalam kesabaran. Nah, itu mereka pengecualian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan dalam hal waktu. Di Al-Quran banyak gak disebut tentang waktu? Banyak. Wadduha, wal fajr, wan nahar, wal laili. Itu disebutkan semua waktu. Ya. Dan diawali dengan waw qasam, waw sumpah. Ini menunjukkan hal yang disumpahi oleh Allah tersebut, yaitu waktu, menunjukkan ada kedudukan yang sangat penting. Maka kita harus memperhatikan waktu kita. Terakhir, bahwasanya ya ini ada urgensi untuk kita berusaha gitu ya. Kita umur kan udah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Berapa kali kita mengisi malam-malam kita dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Jangan sampai kita qiyamul lail teh hanya pas Ramadan saja itu. Jadi awal malam kan, bukan di tengah malam ataupun di akhir malam. Taraweh ya. Taraweh kan qiyamul lail juga. Nah, usahakan setiap minggu, setiap bulan minimal ada deh 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan kalau baru memulai belajar, ya, aduh udah ngantuk, lumayan 11 rakaat, nggak apa-apa, mulai dulu dengan 2 rakaat. 2 rakaat qiyamul lail, 1 rakaat witir. Nanti lama-lama ditambah levelnya. 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat dan seterusnya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merupakan hamba-hamba abidun, qanitun, mustaghfirun dan tidak ghafilun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bisa disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.